Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Kita mengucapkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lebih daripada itu kita dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i, yakni merupakan landasan di antara sebab diterimanya amal. Maka menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban untuk setiap kaum muslimin. Dan karena amal seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dasar ilmu. Bahkan tidaklah yang turun pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu melainkan wahyu berkenaan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, yaitu Allah Ta'ala yang telah menciptakannya. Bahkan ilmu yang pertama kali yang harus kita pelajari adalah ilmu yang berkenaan dengan yaitu Dzatillah, berkenaan dengan sifat dan juga namanya Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah ampun kamu kepada Allah Ta'ala atas dosamu. Maka kajian kita insyaAllah sore hari ini yaitu membahas masalah makna tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah bagian daripada amal hati, bahkan juga amal anggota badan kita semuanya. Merupakan ibadah yang sangat mulia dan hukumnya adalah wajib, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
hendaknya hanya kepada Allah Ta'ala orang yang beriman itu bertawakal. Kemudian juga tawakal ini dijelaskan pula oleh para ulama, atau yakin juga makna daripada tawakal. Karena yakin adalah yaitu hal yang sifatnya iman, yang merupakan kedudukannya. Tawakal ini kepada iman ibaratkan roh untuk jasad kita. Ibaratkan roh untuk jasad kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarikus Salikin. Jadi tawakal sangat penting sekali. Bagikan badan kita tidak akan hidup tidak ada rohnya. Jika tidak ada rohnya, maka akan hidup badan kita jika ada roh. Maka rohnya iman ini, puncaknya iman adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna tawakal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sunnah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 628, yang mana beliau mengatakan makna tawakkuli huwa sidqu i'tiqadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalihi wa taf'il madari min umuri dunya wal akhirah kulliha. Makna tawakal adalah bersandarnya hati. Bersandarnya hati dengan sebenarnya. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersandar yang sesungguhnya untuk memperoleh kebaikan yang ia inginkan. Dan juga untuk menolak madarat yang mereka benci. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat semuanya. Jadi tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi, yaitu bersandarnya hati yang kuat, yang yakin kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Fi jalbil masalih, untuk meraih kebaikan dunia dan akhiratnya. Dalam hal apa? Fi taf'il madari, bahaya, baik bahaya menimpa di dunia maupun bahaya menimpa di akhir zaman nanti, atau bahaya di akhiratnya nanti. Maka ini makna tawakal. Dan untuk mewujudkan tawakal ini adalah dia meyakini wa tahqiqul iman, membuktikan iman, meyakini bahwasanya la yu'ti, tidak ada yang bisa memberi, wala yamna'u, dan tidak ada yang bisa menolak, wala yadurru, dan tidak ada yang bisa mendatangkan madarat, wala yanfa'u, dan tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat siwahu, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tawakal. Dan ini puncaknya ibadah. Demikian juga puncaknya usaha. Ada orang mengatakan benar kita tawakal, tapi kita harus berusaha. Kalimat itu sepintas dia benar, tapi ada kesalahpahaman memisahkan antara usaha dan antara tawakal. Maka tawakal puncaknya usaha, ya, nomor satunya usaha. Karena bertawakal lalu bersandar memohon kepada Allah, menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk meraih menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala untuk memperoleh yang ia inginkan, dan juga untuk menolak madarat yang yaitu mereka inginkan. Jadi tawakal adalah bagian puncaknya usaha. Ya, bukan berarti tawakal sendiri, usaha sendiri.
Tawakal adalah nomor satunya usaha kita kepada Allah. Bahkan satu saat dengan tawakal murni, ya, kita akan memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mau dibunuh oleh orang kufar, maka beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sepenuhnya. Ya, maka ketika dikepung rumah itu mau dibunuh beliau, karena kuatnya tawakalnya kepada Allah Ta'ala, maka Allah menjadikan tidur musuh-musuh yang mau membunuh beliau ini. Dan beliau keluar menuju ke gua, padahal orang kafir sudah di atasnya. Sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya wahai Nabi mereka melihat ke bawah, tentu mereka akan melihat kita. Tapi Rasulullah SAW kuatnya tawakal kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala akan menolong hamba yang beriman. Tertolong beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kuatnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pula, wa tahqiqut tawakkuli la yunafi as-sa'ya fil asbab allati qaddara Allah Subhanahu wa Ta'ala al-makturati biha wa jarat sunnatuhu fi khalqihi bidzalika. Dan untuk memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti meniadakan upaya-upaya ya yang lainnya. Tawakal merupakan puncaknya upaya, tapi didukung pula dengan upaya yang lainnya, ya, yang mana Allah Ta'ala telah menentukan kita kepada Allah Ta'ala, kepada kita telah menentukan, memerintahkan kepada kita untuk berusaha yang lainnya. Bukankah Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah kamu pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan bersabar dan juga dengan salat, dengan berdoa dan amal yang saleh. Karena tawakal kepada Allah Ta'ala usaha, dan usaha bukan hanya tawakal, tetapi diupayakan pula dengan usaha-usaha yang lain, melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangannya pula. Inilah yang diamalkan oleh para anbiya dan para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian hubungannya tawakal dengan yakin. Yakin adalah amalan hati. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala fi Madarikis Salikin, at-tawakkulu samratuhu wa natijatuhu. Tawakal ini merupakan buahnya yakin. Karena kuatnya yakin ini membuahkan tawakal, penyerahan diri kepada Allah Ta'ala sepenuhnya. Dan juga merupakan hasilnya yakin yang kuat, maka buahnya tawakal kepada Allah Ta'ala dalam segala urusannya, untuk kepentingan dunianya maupun untuk kepentingan akhiratnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 22. Maka Allah berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'atana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zatahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba, tatkala orang mukmin melihat musuh. Nah, melihat musuh, tentunya jiwa manusia ketika melihat musuh ada semacam rasa ketakutan. Karena musuh ini manusia yang mempunyai akal dan kekuatan, yang punya tipu daya. Maka orang-orang beriman
Tatkala melihat musuh, qalu, jawabnya karena kuatnya tawakalnya kepada Allah, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang Allah janjikan kepada kita dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bertambah kuat imannya, bertambah muncul pula tawakalannya kepada Allah Ta'ala. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah apa yang Allah Ta'ala janjikan. Demikian juga Rasulnya. Tatkala menghadapi musuh bukan gentar, bukan takut, bukan mendiring. Subhanallah. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu fasadaqallahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan benarlah janji Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa ma zatahum illa imanan wa taslima. Tidaklah menambah kepada orang beriman ketika datang musuh itu, melainkan tambah kuatnya imannya, tambah kuatnya yakinnya. Subhanallah ya kawan. Keutamaan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan tawakal kepada Allah Ta'ala. Datang musuh bukanlah mengurangi ketakwaan mereka, bukanlah takut, malah menambah ketakwaan, yaitu keimanan mereka. Bertambah kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat-ayat yang sifatnya menjelaskan kita harus bertawakal kepada Allah Ta'ala untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan berupa kebaikan dunia dan akhirat, dan untuk menghadapi semua permusuhan, semua ancaman. Dan tawakal perlu kita tingkatkan, dan perlu kita perbaharui dengan amal, perlu kita perbarui dengan dalil supaya kuat. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 173 174. Alladzina qala lahumun nasu. Maka ada manusia itu dari orang musyrik yang berkata kepada orang-orang yang beriman, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu orang musyrik dikomando oleh Abu Sufyan bin Harb. Apa katanya manusia orang kufar ini? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia sudah kompak, sepakat, yaitu untuk melawan diri kalian semuanya, untuk menyerang diri kalian semuanya. Nah, subhanallah. Ya, beliau dan para sahabat dikabari orang-orang sudah kompak untuk menyerang dirimu. Lalu apa pesannya mereka? Fakhshawhum. Berhati-hatilah kamu, takutlah kamu kepada mereka, karena mereka sudah sepakat satu kalimat untuk menyerang kalian semuanya. Maka apa yang diterima? Apa jawaban orang-orang mukmin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kesepakatan orang kufar untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Fazatahum imana. Bayangkan, tatkala ditakut-takuti bukan menurun keimanan mereka, bukan muncul ketakutan, tapi bertambah imannya. Bayangkan, terkadang kita jumpai bertambah iman dengan salat kita, dengan ibadah kita, dengan ketakwaan kita. Ini bertambah iman ketika diancam oleh musuh. Kenapa? Karena kuatnya tawakalnya kepada Allah, dan karena janji Allah Ta'ala pasti terpenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, mau membela tauhid ini, membela sunnah ini, apa katanya Allah Ta'ala? Lanansurannakum. Yansurkum. Allah Ta'ala akan menolong diri kalian semuanya. Jangan berharap kita mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala sebelum kita membela tauhid, membela sunnah. Karena pertolongan diberikan dengan syarat. Jika syarat terpenuhi, maka akan terpenuhi pula jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ini pegangan kita untuk ayat ikhwah, bahwa pembela sunnah mesti dihadapkan musuh. Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang kufar, dimusuhi oleh orang-orang musyrik, bukan karena mengambil tanah mereka, mengambil hak mereka, bukan, tapi karena mendakwakan iman ini, mendakwakan tauhid ini. Maka tatkala dikabari akan datangnya musuh, bertambah imannya, waqalu, dan lisannya tampil. Waqalu, dan semua para sahabat dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maknanya hasbunallah, hanya Allah lah yang menolong kita. Wa ni'mal wakil, dan paling baiknya penolong. Wa ni'man nasir, dan paling baiknya yang memberi pertolongan. Karena mereka telah mengetahui, yakin, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala penolong mereka, penolong orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, dan karena orang kafir walaupun jumlahnya banyak tidak ada penolongnya. Inilah yang menjadi kuatnya iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, dan permusuhan mereka ayyuhal ikhwah dibandingkan permusuhan sekarang jauh. Ya. Karena mereka memiliki kekuatan saat itu. Orang Islam dalam keadaan yaitu ekonominya lemah. Jumlah kaum muslimin sedikit. Jumlah orang kufar mayoritas. Tapi kuatnya tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat qalu hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mendapatkan berita yang sangat menyedihkan untuk orang awam. Tetapi ditolak kesedihan itu, ditolak berita yang mengancam itu dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Ta'ala yang menolong kami, dan paling baiknya penolong. Maka dengan kuatnya tawakal ini dilanjutkan ayat berikutnya 174. Fanqalabu bi ni'matillahi wa fadlil lam yamsashum su'. Mereka kembali dengan mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan kejahatan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan karena mereka itu mencari atau mengikuti ridwannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala maha, yaitu memiliki karunia yang sangat agung sekali. Inilah ya ikhwah wal akhwat, ya, pentingnya kita menanamkan, memperbanyak, menambah ketakwalan kita, ya, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perintah Allah Ta'ala kepada kita kaum mukminin di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada yang hidup yang tidak akan mati, hanya Allah. Dan ini penting sekali ya ikhwah, ketika kita dihadapkan masalah yang menyulitkan diri. Ingat dulu Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah, bertambah banyaknya musibah, ya, yang mengancam diri kita, kuatkanlah tawakal kita kepada Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala itu di hadapan kita.
Nah, dengan kuat sekali bertawakal kita kepada Allah, dengan menjauhi larangannya dan mengamalkan perintahnya, maka inilah kemenangan para anbiya dahulu, yang mana telah kita membaca berapa banyak permusuhan para nabi, kuatnya kaum kufar, fasilitas yang mereka miliki, negeri mereka kuasai, sementara Allah Ta'ala mengutus nabinya adalah manusia biasa seperti kita, namun dengan modal iman, ilmu yang kuat, tawakal yang penuh. Nah, maka tawakal yang penuh ini merupakan puncak keberhasilan mereka. Maka Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kamu, berserah diri kamu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Menunjukkan tawakal adalah ibadah. Tidak boleh kita bertawakal kepada makhluk siapapun, karena tawakal haknya Allah. Wa tawakkal 'alal hayy, bukan 'alal mauti, bukan 'alal mayyiti, bukan 'alal asjari, bukan kepada manusia, bukan kepada malaikat, tapi wa 'alal hayy alladzi la yamut, hidup yang tidak akan mati, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa amara Allah Subhanahu wa taala ay yatawakkala alaihi, maka Allah Ta'ala menyuruh Rasulnya agar bertawakal kepada Allah. Bayangkan beliau orang sudah kuat imannya dan kuat keislamannya, kesabarannya, namun Allah masih memerintah wa tawakkal, bertawakallah kamu wahai Nabi. Menunjukkan tawakal buahnya iman, buahnya Islam, merupakan manisnya keimanan seseorang. Bagaimana kita tidak bertawakal kepada Allah? Karena segala sesuatu Allah Ta'ala yang menentukannya. Yang menolak musibah, yang menolak permusuhan hanya Allah, yang mendatangkan manfaat hanya Allah Ta'ala. Maka apapun yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala cukup untuk dirinya. Subhanallah ya Allah. Dan ini akan dirasakan ketika orang itu kena musibah. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Apa usaha mau membela dirinya? Dia ambilnya, dimasukkan api. Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka saat musibah datang yang besar, maka dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bergantunglah diri kita kepada Allah. Panggil Allah Ta'ala. Merintih kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kadang-kadang kita lupa. Ketika dihadapkan masalah kita bingung. Bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut pendapat Anda, lupa. Dilupakan kita oleh syaitan. Kita ada masalah sehingga tidak bertawakal kita kepada Allah Ta'ala. Inilah satu kesalahan. Ya, karena Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menolongnya. Itu janji. Tetapi dengan syarat, tolong agama Allah Ta'ala jangan tanggung-tanggung, jangan separuh, jangan sepertiga, semuanya kita tolong. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat nomor 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tatkala Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Ta'ala tawakal wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, maka umatnya yang beriman diperintahkan pula. Menunjukkan mulianya tawakal ini, menunjukkan sangat butuhnya manusia kepada tawakal ini. Beliau yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala surga, dijauhkan dari nerakanya, masih diperintah tawakal. Seandainya keutamaan tawakal ini tidak didapati oleh para nabi, tentunya Allah Ta'ala tidak memerintahnya. Namun karena mulianya, manfaatnya sangat besar, maka tatkala Allah Ta'ala menyuruh nabinya tawakal, orang mukmin pun disuruh bertawakal. Kenapa tidak disuruh orang kafir? Karena orang kafir ingkar Allah. Dan karena orang kafir Allah mengatakan
dzalika bi anna Allah maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Karena Allah Ta'ala telah memberitahu orang kafir tidak ada penolongnya. Allah tidak akan menolong mereka. Sekalipun Allah menguji kita dengan banyaknya jumlah mayoritas orang kufar, dengan kekuatan mereka, fasilitas yang mereka miliki, tetapi Allah menjanjikan orang beriman. Wa 'alallahi, hanya kepada Allah lah. Di sini didahulukan wa 'alallah menunjukkan lil hasr. Hanya kepada Allah lah orang mukmin hendaknya bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ini semua urusan karena umum. Pemberitahuan merupakan isbat. Dan ini menunjukkan yukhbirullahu ta'ala an sifati ahli iman. Wa annahum yufawwiduna amrahum ilaihi wa la yakhshawna wa la yarjuna illa iyyah. Maka Allah Ta'ala mengkhabarkan sifatnya orang beriman. Mereka menyerahkan semua urusannya, bukan sebagian urusannya, apalagi sebagian kecil. Menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Ta'ala. Dan mereka tidak takut dan tidak berharap kecuali pada Allah. Tidak takut ancaman melainkan takut azabnya Allah. Tidak berharap kecuali berharap ridhonya Allah. Inilah yang wajib kita lakukan sebagai orang mukmin dalam semua perjuangannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, surat Ali Imran ayat nomor 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah mantap dalam urusan yang kamu mau kerjakan, fatawakkal 'ala Allah. Bismillah, tawakkal 'ala Allah. Bukankah ketika kita keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang mudah kita ucapkan dan memiliki makna yang sangat bobot. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, kuserahkan semua urusanku ini kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan hanya kita baca, kita resapi oleh hati kita fahami maknanya supaya kuat pula. Maka berdoa dengan maknanya lebih kuat, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam surat At-Talaq ayat nomor 3, maka Allah Ta'ala memberitahu kepada kita semuanya, wa may yatawakkal 'ala Allah. Ini namanya berita tapi mempunyai makna perintah. Dan perintah yang menunjukkan isbat itu lebih kuat. Karena menunjukkan di mana tempat, kapan saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah ketika dia sendirian, ketika bersama orang lain, ketika menghadapi musuh, ketika tidak ada musuh, fahuwa hasbu, maka hanya Allah. Hasbu maknanya kafi, yang mencukupi semua yang menjadi kebutuhannya. Subhanallah. Inilah pentingnya kita ya ikhwah di dalam berjuang, di dalam berdakwah, di dalam menghadapi tantangan hidup. Maka satu-satunya yang kita tawakali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah Ta'ala akan menolong hambanya yang bertawakal kepadanya jika tawakal ini ada kesungguhan di dalam beribadah. Oleh karena itu Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang yang bersungguh-sungguh, bukan bermalas-malas, bukan bersantai. Walladzina jahadu fina, dan orang yang bersungguh-sungguh membela agama kami akan tunjukkan jalannya. Dan inilah janji Allah Ta'ala yang telah ditepati oleh sekian para anbiya, para rasul, dan juga khawari, para sahabatnya radhiyallahu anhu.
Selanjutnya Allah Ta'ala mensifati orang mukmin yang sempurna. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara sifat orang mukmin yang sempurna, karena keimanan harus ada wujud, harus ada tanda-tanda yang diketahui oleh orang siapa orang mukmin. Maka Allah Ta'ala menjelaskan orang mukmin yang hakiki, yang sebenarnya, idza dzikirallahu wajilat qulubuhum, tatkala disebut ancaman Allah Ta'ala baru bergemetar hatinya, merasa takut. Jadi bukan orang mukmin ketika disebut ancaman manusia mendiring hatinya, bukan. Idza dzukirallah, tatkala disebut ancaman Allah Ta'ala wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Karena siapa yang bisa menolak ancaman azab Allah? Kalau ancaman manusia bisa, yang namanya manusia. Tapi orang mukmin disifati oleh Allah Ta'ala idza dzukirallah, bukan dzikiran nas, bukan dzikiral adu, tetapi idza dzukirallah, apabila disebut ancaman Allah Ta'ala, ya azab Allah, yang wajilat qulubuhum, maka gemetar hatinya. Yang nomor 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang menusuk perasaan mereka, yang mengoreksi kesalahan mereka, dan dibacakan pula, masuk pula hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis adalah penjelas Al-Quran, maka zadatuhum iman, bertambah kuat imannya, bukan goncang. Inilah yang perlu kita ayyuhal ikhwah, di dalam kita mengemban amanat ini, sudahkah kita ini gemetar takut atas hukuman Allah, ataukah sebaliknya naudzubillah min dzalik, kita ini takut ancaman manusia? Ya, masing-masing kita mengontrol diri kita, karena yang tahu isi hati kita pertama Allah, yang nomor 2 diri kita. Yang nomor 3, Allah mensifati orang mukmin wa ala rabbihim yatawakkalun. Didahulukan wa ala rabbi menunjukkan lil ikhtisar, hanya kepada Rabb mereka orang mukmin bertawakal, berserah diri, bukan berserah diri kepada makhluk, bukan berserah diri kepada orang yang ditakut-takut, tapi wa ala rabbihim, bukan wa ala nas, bukan wa ala jan, bukan wa ala ru'asa, kepada orang-orang memiliki kedudukan, tidak, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mari kita praktekkan ayat ini agar kita tahu janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Fa wasafa Allah Subhanahu wa taala al-mu'minina bi annahum idza dzikirallahu farraqat qulubuhum. Maka Allah mensifati orang mukmin, tandanya ketika disebut ancaman Allah Ta'ala, goncang hatinya, merasa takut atas siksaan Allah, bukan ancaman manusia. Sehingga fafa'alu amrahu wa taraku zawajirahu, karena kuatnya takutnya musibah dari Allah Ta'ala, maka mereka melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, sehingga perintahnya Allah Ta'ala dilaksanakan, karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala sebagai bukti khasyatul mereka kepada Allah, khasyatuhum ilallah, dan juga mereka meninggalkan larangannya. Puncaknya larangan ya ikhwan adalah syirik. Dan jangan sampai kita itu mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kita itu takut kepada manusia, itu keliru. Jangan kita mencari pujian manusia supaya kita dikatakan orang yang memuji manusia. Jangan.
Yang berhak kita puji itu Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bagaimana kita tidak memuji Allah? Sebelum adanya makhluk, Allah Ta'ala telah menjadikan, menulis sesuatu yang akan diciptakannya. Sebelum kita beribadah kepada Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita. Maka ini yang harus kita ketahui. Rasa takut kita kepada Allah Ta'ala terwujud dengan melaksanakan perintahnya tanpa takut diancam oleh manusia. Dan kita meninggalkan larangannya tanpa malu dilihat oleh manusia. Karena orang ikhlas kepada Allah Ta'ala adalah orang yang beribadah, tidak berharap pujian manusia dan tidak takut dicaci oleh manusia. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicaci oleh manusia. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati. Bagaimana kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang menunjukkan rasa kekhawatiran kita pada manusia. Wa idza sami'u ayatillah. Bukan wa idza sami'u ancaman Allah, ancaman manusia. Wa idza sami'u ayatillahi ta'ala zadatuhum tasdiqa. Tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah, tambah kuat keimanan mereka, bertambah kuat keimanan mereka, bertambah gembira dengan ayat yang Allah yang ia dengar dari firman Allah Ta'ala. Inilah perlu kita, ayyuhal ikhwah. Orang itu bertambah ilmu ya, bertambah imannya, bertambah istiqamah dia. Apapun makhluk di hadapannya itu gak ada apa-apanya dia. Karena apa? Mereka merasanya takut dia kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut kepada manusia. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu terang beriman, maka Allah menyertakan iman seorang dengan bukti rasa khaufnya kepada Allah. Fala yarjuna khairahu. Mereka tidak berharap apapun yang ia inginkan melainkan kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan siwahu. Tidaklah mereka takut kepada seorang pun melainkan takut mereka kepada Allah. Adapun takut tabi'i, ya perasaan manusia, tidak mengapa. Takut ada ular, ada harimau, ya takut malam hari adalah takut yang tidak, yaitu menghalangi kita untuk beriman kepada Allah. Ini beberapa ayat yang menjelaskan wajibnya kita bertawakal kepada Allah, keutamaan bertawakal, pertolongan Allah Ta'ala kepada orang yang bertawakal, sifat-sifat orang mukmin di antaranya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang yaitu pentingnya masalah tawakal. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bersumber dari salah seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Maka Allah Ta'ala memperlihatkan saya semua umat, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid. Lalu saya melihat seorang nabi yang mana pesertanya, pengikutnya hanya ruhaid. Ruhaid itu bilangan 3 sampai 10. Jadi seorang nabi pengikutnya hanya 10. Oh. Tapi Allah Ta'ala tidak mencela nabi yang pengikutnya hanya sedikit ini. Wan nabi wa ma'ahu rajulu war rajulani. Ada nabi yang pengikutnya 1, ada lagi nabi yang pengikutnya hanya 2. Ini prinsip. Kita menyampaikan hak, jangan ujub terhadap yang jumlahnya banyak. Terkadang kita ini tertipu dengan kuantitas.
jumlah. Ya, bagaimana supaya jumlah kita banyak? Ini yang terlintas dalam was-was pikiran kita, hawa kita. Bukan bagaimana kita bisa menegakkan kebenaran. Lihat itu Nabi, merupakan paling mulianya manusia. Ada pengikutnya kurang daripada 10, ada hanya 1, ada yang hanya 2. Wan nabiyyu wa laisa ma'hu akhadun. Dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini ujian. Sedikit banyak bukan penentu kebaikan dari kita. Tetapi manusia tertipu dengan jumlah yang banyak. Ya, kalau banyak mesti baik, belum tentu. Dan kalau kita lihat umumnya yang banyak adalah yang jelek. Lihat orang masuk masjid dengan di tempat wisata, dengan tempat permainan, dengan tempat hiburan. Apakah kita menganggap tempat hiburan yang banyak jumlahnya itu lebih baik daripada rumah Allah yang jumlahnya hanya sedikit? Tentunya tidak. Bahkan Allah mengatakan wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu wahai Nabi mengikuti banyaknya orang, kemauan orang banyak, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, akan memalingkan kamu dari jalan yang hak. Dan memang betul, kalau kita kumpulkan orang, keinginan jahat mereka lebih banyak daripada keinginan yang baik. Karena manusia asalnya bodoh, sudah bodoh punya hawa nafsu lagi. Bagaimana bodoh dan hawa nafsu akan mengajak kita kepada kebaikan? Cuma manusia bisa bicara, ya, bisa memutar balik, sehingga bisa menarik, menggait orang. Bukankah beliau mengatakan wa inna minal bayani lasikhran, sesungguhnya sebagian omongan orang itu bisa menarik, mensihir kita. Memang ini baik. Jadi ditinjau baiknya karena dari perasaan, karena lembutnya bicara mereka. Ya, jadi beliau diberikan Allah Ta'ala semua umat mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umat beliau. Ternyata ada Nabi yang pengikutnya kurang dari 10, 2, 1, dan ada yang tidak sama sekali. Namun Allah Ta'ala bukan mencela para anbiya ini, karena para anbiya tugasnya bukan mengislamkan, bukan bagaimana orang supaya masuk Islam, tetapi bagaimana menyampaikan din, menyampaikan akidah. Yang menghendaki mendapatkan petunjuk hanya Allah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ini prinsip ya kawan, kita berdakwah, kita cari banyak apa cari yang benar? Terkadang banyak baik, terkadang sedikit jelek. Tapi yang ukuran menjadi ukuran baik dan jelek bukan ukuran jumlah. Sedikitnya banyak, tapi ukuran yang kita diridhai oleh Allah Ta'ala ini yang menjadi ukuran kita. Inilah kadang-kadang kita lupa, bahkan dilupakan oleh syaitan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Lalu idrafa'a rufi'ali sawatun azim, tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan saya jumlah orang yang banyak. Jumlah orang banyak. Fadhanantu annahum ummati, saya mengira itu umat saya. Ini menunjukkan beliau menginginkan umatnya jumlahnya banyak, tapi umat jumlahnya banyak yang sunnah, bukan yang ahli bid'ah. Fakira li, lalu ada suara yang beritahu saya, hada Musa wa qaumuhu. Ini jumlah yang banyak itu kaumnya, itu Nabi Musa dan kaumnya. Menunjukkan Nabi Musa dan kaumnya jumlahnya banyak. Dan betul. Walakin indur ilal ufuki, tetapi lihatlah di ufuk yang lain. Fanadhartu fa idza sawatun azim, lalu saya melihat tiba-tiba ada jumlah orang yang banyak sekali.
lebih banyak daripada sebelumnya. Fakila li, lalu ada yang beritahu saya, hadhihi ummatuka, ini umatmu. Ya. Memperbanyak umat ayol ikhwah dengan dakwah. Alhamdulillah dengan dakwah ini orang yang tidak sadar menjadi sadar. Orang berbuat syirik maka mereka meninggalkan syiriknya tanpa kita harus menipu mereka, tanpa memberi iming-imingan harta, tanpa membujuknya. Ilmu yang disampaikan, Allah memberikan petunjuk sebab ilmu. Yang asalnya mengamalkan bid'ah ditinggalkan ke bid'ahnya, menuju kepada sunnah. Yang asalnya bekerja di perusahaan-perusahaan yang banyak subhatnya ditinggalkan, ridha meninggalkan gaji yang banyak. Karena mulianya iman, mulianya ilmu. Ini dakwah yang harus kita sampaikan. Wahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Lalu disebutkan oleh beliau ada 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa adab. Karena apa? Karena kuatnya nilai imannya dan tawakalnya. Begitu banyak, ada 70.000. Bahkan dalam satu riwayat setiap satu digandakan 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000. Summa nahadha fadakhala manzilah. Kemudian beliau meninggalkan tempat itu, bangun lalu masuk ke rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaika alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Maka para sahabat berbincang-bincang, siapa ya yang 70.000 masuk surga tanpa dihisab. Semuanya membicarakan hal ini, berkeinginan ya masuk golongan dari 70.000 ini. Faqala ba'duhum, maka ada orang yang menerka beristihad, fala'allahum, barangkali mereka itu alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering bergaul bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang sering bersahabat, berteman, bersahabat. Sahabat bahasa Arab. Bersahabat, mana sahabatnya? Mana teman akrabnya? Bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan orang yang banyak duitnya, orang banyak pangkatnya, tidak. Wa qala ba'dhum, ada lagi yang mengatakan atau beristihad, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Oh, barangkali semoga mereka-mereka yang masuk 70.000 ini orang yang lahir dalam keadaan Islam. Namanya orang tuanya muslim. Kalau orang tua muslim mana yang lahir, maka mengikuti orang tuanya. Orang tua yang kafir lahir mengikuti orang tuanya, maka di sini fala'allahum alladzina wulidu fil Islam, bisa jadi atau semoga mereka yang masuk surga tanpa dihisab ini orang yang lahir sudah dalam keadaan Islam karena orang tuanya muslim. Falam yusriku billahi syai'a, dan mereka selama hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah. Nah, wa dzakaru asya, dan ada lagi para sahabat yang lain yang berpendapat ini, berpendapat itu. Namanya istihad. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar untuk menjumpai para sahabat ini biar tidak terus menerka. Faqala, lalu dia menanya, madzal ladzi takhuduna fi, apa yang kamu perbincangkan tadi malam ini atau tadi itu? Fa akhbaruhu, lalu para sahabat beritahu, wahai Nabi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan umatnya ini akan masuk surga 70.000 tanpa hisab, ada sebagian di antara kita yang berpendapat inilah orang yang bersahabat dengan beliau, inilah orang yang lahir dalam keadaan Islam, inilah orang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian beliau memberi penjelasan.
Siapa yang masuk surga 70.000 tanpa hisab ini? Qala humul ladzina la yarkun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta ruqyah. Wala yastarkun, dan juga tidak minta diruqyah oleh orang lain. Kalimat yang pendek, padahal meruqyah boleh, minta ruqyah boleh. Ya. La ruqyata illa min ainin wa huma. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak. Mengapa orang itu minta ruqyah ketika kena penyakit ain, gangguan orang? Wahuma, dan ketika kena sengat kalajengking atau digigit ular, boleh. Tetapi di sini wala yastarkun, dan tidak minta. Tidak ada ketergantungan dirinya, siapa yang bisa meruqyah saya ya. Apalagi dia minta ruqyah. Ya nomor 3, wala yatatayyarun, dan tidak mengadu nasibnya sial karena burung, karena hewan. Bahkan ada riwayat wala yaktawun, dan tidak minta ditato. Ya nomor 4, wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena kuatnya tawakalnya kepada Allah, penyebab yang dibolehkan tadi dijauhi. Karena untuk memperkuat wa ala rabbihim, hanya bersandar mereka ini kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, keutamaan tawakal kepada Allah Ta'ala. Jika mereka dimasukkan oleh Allah Ta'ala masuk surga, bertawakal kepada Allah Ta'ala, padahal minta ruqyah boleh, ya, padahal berharap ruqyah boleh, namun karena kuatnya ketergantungannya kepada Allah Ta'ala, dijauhi semua perkara itu untuk memperkuat tawakalnya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah ya ikhwah, keutamaan tawakal menjadi sebab orang itu dimasukkan dalam surga. Dan Allah tidak masukkan orang dalam surga melainkan karena sebab amal, walaupun bukan amal murni, tapi rahmat Allah Ta'ala melimpah kepada orang yang beramal soleh. Subhanallah, keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini banyak faedah yang kita petik. Pertama, fadlu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam wa ra'a. Keutamaan beliau secara khusus sallallahu alaihi wasallam yang mana diperlihatkan semua umat yang dahulu dan akhir zaman. Dan kita imani apa adanya. Karena kita dalam masalah urusan gaib at-tasdiq wa taslim, membenarkan dan menerima. Karena masalah kita lebih mudah. Karena modalnya membenarkan, menerima, tidak membantah mengapa atau bagaimana. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, bayanu fadlillahi ta'ala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu aksarul umam wa bi anna ummatahu aksarul umami. Menunjukkan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umatnya yang paling banyak. Dan betul, kalau kita sensus seluruh dunia, ya masuk Islam lebih banyak daripada agama yang lainnya, walaupun keislaman mereka beda. Ada yang mengamalkan kemaksiatan, ada yang bid'ah. Bukankah beliau menjelaskan umat ini sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqah, akan berpecah menjadi 73, kulluhum finnar illa wahida, semuanya pernah masuk neraka dulu kecuali yang satu. Mana alihil yauma wa ashabi, orang mengikuti jejakku hari ini dan para sahabatku. Namun yang banyak di dunia ini adalah orang yang mengikuti agamanya Rasulullah SAW, walaupun ada kekurangan. Kemuliaannya umat ini, maka semuanya agama membantai sunnah. Yuriduna liyudfi'u
Allah bi afahim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah menjanjikan wallahu mutimmu nuri. Namun Allah Ta'ala berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya ini. Kemudian berikutnya dapat kita ambil kesimpulan dari hadis tadi, hal haqqu la yu'rafu bil kasrah. Kebenaran itu bukanlah kita lihat dari kuantitasnya, jumlahnya tidak. Dan bukan pula wa'adatul asabi al marfu'ah, mengacung jari yang angkat tangan itu yang lebih banyak. Siapa yang setuju? Yang banyak belum tentu benar. Idza anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti yaumal qiyamah wa ma'ahu rajulani wa ya'ti an-nabi wa ma'ahu rajulun, sebab besok pada hari kiamat maka Allah mendatangkan nabinya, pengikutnya hanya kurang dari 10, pengikutnya 2, pengikutnya 1, dan ada yang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, tetapi Allah Ta'ala tidak mencela mereka. Kemudian juga ikramullah Ta'ala li hadhil ummah, Allah Ta'ala memuliakan umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaha marhumah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Umurnya sedikit, amalnya digandakan. Beramal 1 digandakan 10 sampai 700. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang di antara umat ini beramal 1 kebaikan, dibalas 10. Subhanallah, kita sholat 5 waktu semisal pahalanya kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ganjarannya yaitu pahalanya mereka sholat 50 kali. Dan umur umat ini lebih pendek, baina 60 wa 70, antara 60 dan 70 itu standar. Walaupun toh ada yang sifatnya umurnya 80, 90, 102. Tetapi subhanallah dimuliakan, amal sedikit pahalanya banyak. Ini kesempatan kita untuk orang yang mempelajari ilmu. Bergembiralah kita ayyuhal ikhwah dengan menuntut ilmu dan berpegang kepada sunnah. Karena orang berilmu berpegang kepada sunnah, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh keuntungannya untuk dirinya, tidak ada satu pun orang bisa mencuri pahalanya orang beramal saleh. Kemudian juga bayanu fadilati wa afdaliyati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hidup di tengah kesengsaraan dan di tengah diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berat, tetapi istiqamahnya di atas sunnah, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan ya fisiknya, hartanya, dan juga tanahnya, pekerjaannya. Bagaimana Allah Ta'ala tidak memuji mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya kita dikatakan oleh para ulama as-salaf, kalau kamu mau mengikuti umat, mengikuti agamanya orang, katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ikutilah agamanya orang telah meninggal dunia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka telah bersih dari fitnah. Demikian juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan, bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, yaitu Ibnu Abbas Abdullah dan juga ayahnya Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Subhanallah.
Kuatnya tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu kami menyerah diri. Kami merendahkan diri, mau diperintah dan mau dilarang. Wa bika amantu, hanya kepadamu ya Allah kami beriman. Semuanya kembalinya kepada Allah. Wa alaika tawakkaltu, dan kami hanya bertawakal kepadamu. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah kami ini kembali. Wa bika khasamtu, dan kepadamu ya Allah kami minta bantuan kepadamu untuk mengalahkan lawan saya. Ya, untuk menghujat lawan saya, aku minta perlindungan, pertolongan kepadamu ya Allah. Ini semuanya al-luju' kepada Allah. Ya, maka doa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Kemudian Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani. Ya Allah, aku berlindung dengan menyebut keagunganmu ya Allah, janganlah engkau menyesatkan saya. Antal hayyul ladzi la yamut, karena engkau ya Allah yang hidup yang tidak akan mati. Wal awal wal akhir wal jin wal insu yamutuna, sedangkan jin dan manusia mereka pasti merasakan mati. Inilah kuatnya tawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Taala tidak menolongnya? Dan ini yang dapat kita ambil kesimpulan, wujubut tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Wajibnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna tawakal tadi sudah kita pahami bersama, sidqu i'timadil qalbi ila Allah azza wa jalla fi jalbil masalihi wa daf'idz dharari fid dunya wal akhirah kulliha. Ya, kuatnya bersandar kita kepada Allah dengan sebenarnya untuk memperoleh yang kita inginkan dan untuk menjauhi sesuatu yang kita benci, baik dalam hal urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kita. Yang nomor 2, istighbabut ta'sisi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan meniru doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru pula akhlaknya beliau, meniru pula dakwanya beliau, meniru pula manhajnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maka ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ya. Kalimat yang pendek, hasbunallah, hanya engkau ya Allah yang mencukupi kami, wa ni'mal wakil, dan paling banyak penolong, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam khina ulqiya finnar, tatkala dimasukkan ke api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini bukan hanya untuk Nabi Ibrahim, tapi Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah qudwah kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada contoh yang paling baik untuk dirimu adalah Nabi Ibrahim dan orang beriman sesudahnya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dilemparkan di api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan juga kalimat yang pendek yang mengandung tauhid yang murni ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa qalaha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khina qalu, diucapkan oleh beliau, dibaca ayat ini oleh beliau, doa ini oleh beliau tatkala orang kafir mengancam, innan nasa qad jama'u lakum, bahwa orang sudah sepakat untuk mengerutuk, yaitu mendemo kamu, mau memerangi kamu. Fakhshaw, maka takutlah, fazatahum imana. Kabar itu diterima dengan bertambah iman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana di antara kita ya ikhwah perlu kita memantapkan tawakal. Dan kuatnya tawakal kepada Allah Ta'ala karena kuatnya ilmu yang mereka pelajari. Inilah pentingnya kita
memperkuat diri, menambah. Wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambah kami ilmu. Dan kuatnya tawakal kepada Allah Ta'ala karena kuatnya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala yang wajib dan sunnah. Karena kuatnya mereka meninggalkan larangan Allah Ta'ala, baik yang haram maupun sunnah, tidak malu dicaci oleh manusia. La yakhafuna laumata laim. Ini baru kita akan merasakan buahnya tawakal kepada Allah. Tidak bisa tawakal kepada Allah Ta'ala hanya sekedar dengan semangat. Tak hanya membuat orang bisa tawakal kepada Allah Ta'ala karena ilmu yang mereka pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah. Tatkala Al-Quran dan Sunnah dibaca, mereka mengetahui sejarahnya orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Ternyata ujung-ujungnya puncaknya tawakalnya, kuatnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yadkhul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatu tayri. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kaum itu masuk surga, hati mereka semisal hati burung. Subhanallah. Burung itu dia tawakalnya kuat kepada Allah. Burung itu lembut dia, bersabarnya. Bayangkan ketika orang bertani, bercocok tanam, burung itu mau masuk, hinggap dia mau mengambil yang itu rezekinya dari Allah, disuruh pulang dia. Pergi kamu. Padahal berapa yang dimakan oleh burung ini dibandingkan pupuk-pupuk yang keluar dari tuburnya burung. Mereka tidak berpikir. Burung ini juga berdoa kepada Allah. Bayangkan dalam keadaan kemarau, dalam keadaan yaitu panen, tetap saja mereka makan. Makanya beliau mengatakan, law annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli. Kalau kamu itu benar-benar tawakal, bukan hanya mulut, tetapi menjiwai di hatimu pula seperti tawakalnya burung, ya. Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Seandainya kamu itu benar-benar bertawakal seperti tawakalnya burung, tentu kamu akan mendapatkan rezeki. Semisal burung pergi pagi hari, bayangkan pergi pagi hari itu bukan jam 2 malam, bukan jam 3. Lihat burung ayam yang lainnya, kalau sudah mau terbit matahari baru keluar dia. Wataqtu khimason, pagi hari dalam keadaan lapar mencari rezeki, ya. Wataruhu bitonan, sore pulang dalam keadaan kenyang, tidak punya akal. Tapi kuatnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore itu bukan jam 10 malam baru pulang. Sebelum terbit matahari, lihat ayam yang ada kandangnya dia masuk pulang. Kambing yang punya kandang dia walaupun tidak disuruh masuk dia ke tempatnya. Padahal istirahat tempat istirahat mereka dibandingkan istirahat kita jauh beda. Tapi karena tawakalnya kepada Allah Ta'ala, malam digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, siang digunakan untuk mencari rezeki. Subhanallah, tidak ada ceritanya masuk surat kabar kelaparan burung atau hewan itu. Karena kuatnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Bagaimana orang mukmin. Begitulah ya ikhwah yang dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, silakan bertanya. Baik, barangkali sudah cukup ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.